Yayasan Budaya Punggul Hijau adalah yayasan yang bergerak di bidang lingkungan hidup, terutama dalam mengembangkan tata kelola sampah. Tata kelola yang dikembangkan adalah berupaya membuat sampah bisa ditangani dengan mesin-mesin sederhana, dan bisa mengolah sampah secara tuntas dalam 24 jam di TPS 3R. Demi mencapai sasaran untuk mewujudkan TPS 3R yang tuntas, kami di yayasan melakukan beberapa kali rekayasa atau perakitan peralatan atau mesin-mesin sederhana untuk menunjang pengelolaan TPS 3R yang Zero Waste itu. Kami juga berharap bisa mendampingi TPS-TPS yang nantinya menggunakan mesin-mesin dari Yayasan Punggul Hijau ini. Seandainya nantinya ada masalah-masalah dengan mesin-mesin itu, kami berharap bisa membantu perawatannya sehingga ada sistem pengelolaan TPS 3R yang efektif. Permasalahan yang kita hadapi di TPS adalah sampah masih tercampur. Masih ada residu yang harus dibawa ke TPA. Belum ada penempatan sampah cacahan organik yang memadai, sehingga menimbulkan bau dan lalat di TPS. Untuk itu kita di Yayasan Punggul Hijau menyediakan mesin untuk memilah sampah, mesin untuk mencopper batang dan ranting. Kami juga menyediakan instan komposter spray, obat organik untuk membuat kompos secara instan sehingga cacahan sampah organik lebih cepat bisa diaplikasi ke tanaman. Dan untuk residu hasil mesin pemilah kita olah dengan rebon stove hasil rekayasa dari tim Yayasan Punggul Hijau. Karbon yang didapat dari rebon stove kita blender dengan mesin blender sehingga menjadi tepung. Untuk hasil blender yang halus kita jadikan aneka kerajinan. Sedang yang masih agak kasar kita jadikan pot tanaman dicetak dengan semen. Swastiastu, Haji. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami hanya ingin tahu, apa benar Aji selaku Ketua Yayasan Budaya Bali Punggul Hijau adalah pihak yang mengelola TPS 3R Punggul Hijau ini? Mohon penjelasannya, Haji. Baik, Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Igusti Nyoman Bante. Saya kebetulan sebagai Ketua Yayasan Budaya Bali Punggul Hijau, termasuk mendesain TPS 3R. Nah, kenapa saya membuat sebuah TPS 3R? Karena kendala di 2015 itu banyak ikan paus yang mati di perairan Indonesia, khususnya di Bali. Nah, ternyata ikan-ikan mati itu disebabkan oleh pendiaman nelayan plastik. Nah, kebetulan di tempat kami bekerja itu ada orang asing yang pemerhati lingkungan dunia, boleh dikatakan sebagai Greenpeace. Nah, mereka kebingungan cari orang. Nah, kebetulan saya sering ketemu dengan beliau, dan diajaklah untuk melihat secara langsung kenapa si ikan paus itu mati. Nah, setelah dicek kebenarannya, memang betul cukup banyak ikan paus yang mati di perairan Bali, Indonesia, dan bahkan di luar negeri cukup banyak mati disebabkan oleh seperti tadi plastik-plastik yang dibuang sembarangan. Berangkat dari sana, ya kita membuat alat bantu yang namanya mesin pemilah sampah. Ya, mesin pemilah sampah ini berguna untuk mengurangi beban masyarakat kita. Masyarakat rumah tangga tidak perlu memilah sampahnya lagi, tinggal jadikan satu, cuma botol kaca aja dipisahkan, semua masuk dijadikan satu, hampir boleh selesai. Seperti ini sampah rumah tangga yang tidak beraturan. Nah, sampah-sampah yang tercampur ini kita masukkan ke mesin pemilah. Ya, mesin pemilah ini hidupkan mesinnya secara otomatis, di dalam ini udah memilah. Mesin ini akan memilah yang organik akan keluar di organik, yang plastik dan yang ringan akan keluar ke sebelah kanan. Ya, nah itu dulu ya. Nah, kita siapkan yang namanya bak paralel. Ya, kotak-kotak ini 1, 2, 3 ini disebut dengan bak paralel, yang mana berfungsi untuk menampung sampah organik yang telah dicacah.
Ya, bak ini dilengkapi dengan saluran air dan saluran udara. Kenapa demikian? Karena sampah pada umumnya dia bau. Lebih dari 2-3 hari dia akan bau. Nah, tetapi kalau sudah dicacah, dimasukkan dia ke kota, apalagi diberikan air, ya, disemprotkan air di atasnya, setelah dihidupkan mesinnya, sampah organik tidak akan masalah. Tetapi kebanyakan TPS yang ada sekarang belum menyiapkan alat ini. Kenapa belum menyiapkan ini? Karena dianggap ini mahal. Memang mahal, awalnya memang mahal. Kalau kita mau sampah itu bersih dan lain-lain, di tempat kerja kita bersih, ya kita harus siapkan ini. Ini mutlak harus dibuat. Nah, dengan demikian sampah organik tidak akan ada masalah. Pilahan sampah yang dihasilkan oleh mesin pemilah sampah tadi, ya, ada plastiknya. Plastik itu sudah tercampur dengan organik dulu. Tercampur dengan organik, kita tinggal buka. Ini namanya ribbon tube atau termolisis, karena dia menggunakan pemicu panas, ya. Dengan menggunakan dia komponen-komponen ini dilengkapi dengan arang. Kenapa ada arang? Karena dia akan pembakaran plastik ini akan mengeluarkan asap. Inilah kita maintain di sini. Di sini kita atur dengan paralel ini. Dengan demikian yang keluar bukan asap, yang keluar dengan udara. Udara yang sudah bebas dari polusi. Ribbon tube ini kalau boleh dikatakan sudah ada uji lab. Karena apa yang saya buat harus diuji dulu. Dengan demikian berani mengatakan bahwa alat ini aman untuk lingkungan. Ya. Plastik sebenarnya plastik berarti yang masalah sebenarnya berarti ini. Ini tidak ada botol. Ya, tidak ada gelas. Ini yang masalah, ini yang ada di sungai, got, selokan dan lain-lain. Inilah penyebab macet di jalan. Selokan kan. Pas banjir pasti akan macet. Pasti di situ. Di mana ada banjir, di situ pasti ada banyak plastik. Ya, mutlak itu. Karena kita bisa bilang banjir, kita bisa menyalahkan pemerintah, tapi pola pikir perilaku kita masih kurang. Nah, dengan demikian, bagaimana kita memaintain plastik ini, ya kita buatkan mesinnya. Dengan demikian, semua sampah termasuk ke sini. Ya, masukkan ke sini. Ini kapasitasnya 5 kilo, ya. Tidak perlu dicampur. Tidak perlu dipilah, semua masuk sini. Kalau ada kain boleh, ya, ada kertas pun boleh, ya. Ini, ya, tidak perlu ada pemilahan. Kalau dipilah biaya terlalu tinggi. Dengan demikian kita buat yang praktis saja. Ya. Ini bisa menampung 5 kilo. 5 kilo ini kita panaskan kurang lebih 3 jam. Dia akan mengeluarkan yang namanya arang atau karbon. Dia sebagian akan mengeluarkan minyak. Minyak ini, ya, minyak ini akan bisa dipakai lagi. Semua limbah-limbah ini tidak ada kebuang. Ya. Nah, hasil olahan ini akan menghasilkan yang namanya arang, ya, menghasilkan karbon, ya. Ini. Dari ribbon tube atau termolisis dibakar tuh 2-3 jam, dia akan menggumpal, dia akan saat minyaknya akan sudah terurai, dia akan mengeluarkan karbon. Karbon ini dimasukkan ke mesin lagi. Ya, masukkan ke mesin, dia kita haluskan. Ya, kita haluskan, ini yang halus. Ya, ini yang halus. Nah, hasil karbon ini menghasilkan 2 produk halus dan produk kasar. Yang halus hasil karyanya bisa dilihat di sana. Konsep tadi dia akan menghasilkan 2 tipe tepung. Pertama tepung yang kasar, kedua tepung yang halus. Ya, ini tepung yang halus. Ya. Tepung inilah nilai jualnya luar biasa. Ya, ini material bahan baku untuk segala macam cenderamata dan untuk rumah tangga dan untuk perumahan bisa. Ya, ini sebenarnya bahan baku kita melimpah ruah asal dikelola dengan bagus. Ya, plastik-plastik yang berserakan itu kita kelola dengan bagus, dia akan menghasilkan material yang luar biasa nilainya. Jadi kenapa ini? Ya, di daerahnya dicetak jadikan cenderamata, jadi kotak, jadi apa saja bisa. Termasuk untuk bangunan Canggahuang, Loster dan lain-lain, semua bisa dari tepung ini. Ya. Jadi bahan dasarnya memang dari inovasi sampah plastik. Ya. Ini. Nah, ini yang belum diketahui. Nah, makanya kalau sudah makin banyak ada tepung ini, makin banyak kita bisa produksi. Ya. Nah, ini pesanannya luar biasa. Ya, pesanan-pesanan seperti ini. Kalau ini kan, ini Pak Jokowi kita buat dengan harga yang luar biasa.
Sudah ada yang minta 3,5 juta, kita belum jual. Kenapa belum jual? Karena kita ingin beliau itu datang ke sini, kita biar dilihat oleh beliau hasil yang dihasilkan oleh bahan limbah plastik ini yang luar biasa. Nah, kalau yang kasar kita buat yang simple saja, ya. Ini adalah tempat pot ya. Pot bunga bisa untuk anggrek, bisa untuk tanaman hias yang lain, termasuk bisa bonsai dan lain-lain. Nah, kalau semua TPS bisa buat ini, kenapa kita mesti harus beli tempat plastik lagi, pot plastik? Kenapa kita tidak ini kita promosikan? Ya, limbah yang bermasalah ini kita jadikan ini. Artinya apa? Kita melarang semua plastik, tidak boleh. Tapi yang kenyataannya tempat pot-pot bunga itu kan kebanyakan dari plastik. Bahkan itu juga banyak berserakan di selokan got dan sungai. Nah, kalau kita pakai kombinasi antara plastik dan semen, kalau ini pun hancur, kita bisa hancurkan lagi. Kita tidak akan buang, kita masukkan ke mesin lagi, kita jadikan dia pasir lagi. Daur ulang lagi. Itu masalah. Artinya sampah yang masalah itu kalau kita kelola dengan mesin yang ada, dengan teknologi yang ada, semua sampah bisa kita kelola, ya. Pampers, softtek, plastik, organik, semua kita bisa selesaikan di tempat dengan catatan TPS harus punya mesin pemilah sampah, bak penampungan sampah organik, mesin daur ulang plastik, mesin cetak produk. Dengan demikian, masalah sampah kita bisa selesaikan di desa masing-masing. Oke, terima kasih Haji atas penjelasannya yang sudah sangat detail. Semoga seluruh desa yang ada di wilayah Provinsi Bali bisa menyaksikan video ini dan tertarik untuk membeli mesin pengelolaan sampah hasil produksi Haji sendiri. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan Bali bersih dan lestari dapat terwujud dengan segera. Ngomong-ngomong, Haji, saya dengar Haji ikut lomba TTG tingkat Provinsi Bali ya? Ya. Dan juga ikut seleksi sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru tingkat Kabupaten Badung. Wah, prestasi yang luar biasa, Haji. Mohon penjelasannya. Baik, berkat mesin yang kita buat, yang namanya ribbon stop atau thermolysis itu, kalau dengan orang asing, orang Rusia itu masuk, boleh dikatakan beliau sangat appreciate. Kenapa? Karena pengolah sampah tidak perlu alat yang modern, ya. Itu kata beliau. Dengan alat sederhana ini bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Nah, kita kemarin juga diikut sertakan dalam lomba TTG. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk nominasi dalam hal ini. Tapi kemarin sih dari hasilnya mudah-mudahan kita tidak berani mendahului. Semoga apa yang Haji buat bisa bermanfaat untuk kepentingan nusa dan bangsa. Karena kan masalah plastik itu luar biasa. Dengan alat yang Haji ciptakan, kalau itu bisa diimplementasikan di masing-masing desa, yang namanya plastik, yang namanya residu tidak akan bermasalah. Nah, untuk Kalpataru memang beberapa kali kita sudah dicalonkan, mudah-mudahan tahun ini bisa lolos. Semoga Haji dengan doa seluruh kita semua, Haji selaku pengelola TPS Pungul-Ijo bisa nanti mendapatkan prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Baik, lagi satu Haji, mungkin seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa TPS yang tidak memiliki peralatan pengolahan sampah seperti ini. Apa tidak mungkin diadakan kerjasama mungkin dengan TPS atau TPA yang lain dengan peralatan yang Haji miliki? Mungkin kerjasama seperti apa yang bisa akan Haji tawarkan kepada TPS yang lain? Baik, bagus sekali. Memang kelihatannya banyak TPS yang belum operasi dengan bagus. Karena apa? Karena di TPS itu belum dilengkapi dengan alat yang sesuai dengan yang bilang tadi. Organik mesinnya ini, plastik mesinnya ini, pampers sotet mesinnya ini, mesin untuk batang kayu ini yang belum dilengkapi di TPS yang ada. Baik, demikianlah sekilas bincang-bincang kita dengan Haji Jelantik yang memiliki kiprah dalam mengelola TPS 3R Pungul-Ijo dan sekaligus mampu memproduksi mesin-mesin pengolahan sampah. Sekian dan terima kasih.